Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfadilah dengan NIM 32023161319. Saya dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proyek tentang sebuah aplikasi Flutter yang bernama Warisan Rasa. Nah, proyek kali ini saya mendapatkan dari mata kuliah pemrograman mobile. Di sini saya ada beberapa folder yang dimana dari folder-folder ini itu adalah codingan yang akan kita jalankan untuk sebuah aplikasi nanti. Nah, pertama ada di lib. Di lib ini ada folder main. Yang pertama ada folder lib. Nah, di lib ini ada main dart filenya gitu kan. Nah, di main dart ini berarti berfungsi untuk menjalankan sebuah aplikasinya. Kemudian ada folder models. Nah, di folder models ini berfungsi untuk menyimpan data model. Kemudian ada screen. Di folder ini berarti menyimpan halaman-halaman utama yang ada di aplikasinya nanti. Kemudian ada folder service. Nah, di folder service ini untuk menyimpan sebuah web API. Di aplikasi ini saya menggunakan web API. Terus ada folder widgets. Nah, di folder widgets ini berarti tampilan halaman yang akan kita gunakan tadi itu berasal dari UI. Nah, di sini kita masuk ke dalam file main.dart. Nah, di file main.dart ini terdapat dua import package yang dimana dari setiap import ini mempunyai fungsi masing-masing. Di fungsi pertama import package Flutter ini berarti dia ini import utama yang akan kita masukin ke dalam sebuah aplikasi warisan rasa. Nah, di import package foldernya screen di file splash screen berarti kita akan mengimport halaman splash screen ini akan kita tampilkan di aplikasi nanti. Terus kita ada void main. Nah, di void main ini berarti fungsi mainnya akan kita jalankan gitu kan untuk aplikasinya. Terus kita juga ada kelas warisan rasa app. Nah, di kelas warisan rasa ini adalah kelas utama dia gitu, kelas utama dari sebuah aplikasinya nanti. Kemudian ada kos warisan rasa. Nah, di dalam kos warisan rasa ini berarti selanjutnya ada kelas warisan rasa extend status widget dan kos warisan rasa super key. Nah, di dalam kelas warisan rasa ini berarti dia adalah kelas utama dari sebuah aplikasinya. Kemudian ada status widget. Nah, status widget ini berarti sebuah aplikasi tadi tidak bisa diubah, tidak bisa kita atur-atur lagi karena dia udah bergantungan dengan web API-nya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode build. Nah, di dalam metode ini digunakan untuk membangun UI dalam sebuah aplikasinya. Kemudian ada widget material. Nah, di dalam widget ini ada yang namanya judul. Nah, di judul ini, di title ini namanya warisan rasa. Berarti judul dari sebuah aplikasi kita adalah warisan rasa. Kemudian ada the book show check mode banner yang dimana di sini berisi false. Berarti di dalam sebuah aplikasinya nanti kita akan menyembunyikan banner the book di kanan layar kita akan kita sembunyikan saat kita membuka sebuah aplikasinya nanti. Kemudian ada theme ini berarti tema dari sebuah aplikasinya. Di dalam aplikasinya nanti saya menggunakan font Roboto. Kemudian ada background colornya, latar belakangnya yaitu kita menggunakan ini warna krem yang muda gitu, warna krem yang lebih cerah gitu. Kemudian ada home cost splash screen yang dimana saat halaman telah dibuka nanti kita akan atur halaman aplikasi yang kita buka tadi ke dalam splash screen. Nah, selanjutnya di splash screen ini kita
kita akan menampilkan yang namanya logo, nama aplikasi, dan button masuk. Kita masuk ke dalam sebuah file splash screen. Nah, di dalam file splash screen ini terdapat dua import, yang dimana ada import package Flutter dan import package screen, folder screen, dan file main navigator Dart. Kenapa kita masukin main navigator Dart? Karena di dalam file atau di dalam aplikasi yang udah kita buat tadi, di situ ada button masuk. Nah, di dalam button masuk ini kita akan menekan gitu kan, si pengguna ini kita akan menekan tombol masuk itu, maka kita akan beralih ke main navigatornya. Kemudian kita masuk ke dalam kelas splash screen, yang dimana kelas ini adalah kelas utama dari sebuah file tadi. Terus extend stateless widget, yang dimana berarti tampilan dari aplikasi tadi tidak bisa dirubah gitu kan, karena aplikasinya udah disistemkan seperti web tadi. Kemudian ada method build, yang dimana di sini ada soft font dan background colornya. Di sini kita menggunakan warna krem, warna peach lembut gitu kan. Kemudian bodinya itu kita centerkan. Terus kita juga ada kolom, yang dimana kolom ini agar menampilkan resep dari aplikasi warisan rasa tadi, resep makanan tadi, biar kelihatan rapi gitu kan. Kemudian kita masuk ke dalam logo. Nah, di komponen UI-nya ini ada logo. Nah, di logo ini saya buat logo sendiri. Terus di sini kita buat folder aset, kemudian kita masukin logo WR-nya. Logo WR ini berarti logo warisan rasanya dalam bentuk PNG dengan ukuran 150. Nah, selanjutnya ada judul. Di judul ini, di teksnya ini kita kasih warisan rasa. Kemudian dengan fontnya 30, terus kita ubah jadi bold, kita besar, kita tebalkan teksnya. Kemudian kita kasih warna oranye dalam teks tersebut. Terus ada subjudul. Subjudul ini kalimat kecil gitu kan, kalimat penyemangat untuk memasak, yang berisi langkah kecil cita rasa besar di setiap masakan, dengan fontnya 16 dan warnanya hitam gitu. Di bawah tulisan judulnya nanti. Kemudian ada tombol masuk, button masuknya. Nah, di button masuknya ini kita akan klik gitu kan, klik menu atau button masuknya itu, terus kita akan beralih ke halaman utamanya yang ada di main navigator tadi. Nah, arti dari navigator push replay, yang dimana saat kita menekan button masuk gitu kan, saat kita tekan masuk itu tuh tidak bisa kembali ke halaman yang tadi, halaman yang ada button, yang ada judul, subjudul tadi, karena kita udah masuk ke halaman utamanya lagi gitu kan, di home-nya. Nah, pada button ini saya menggunakan warna oranye gitu kan, dengan horizontal 40 dan vertikal 16. Terus teksnya yaitu masuk nih, dengan fontnya 18 dan warnanya putih. Kemudian kita masuk ke dalam file main navigator. Nah, di dalam file main navigator. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam file main navigator. Nah, di sini terdapat 3 import nih. Nah, di yang pertama import package Flutter. Kemudian ada 2 import lainnya, yaitu
pada folder screen, kemudian ada file home screen dan favorite screen. Nah, pada home screen ini, file ini itu tuh untuk menampilkan halaman yang ada daftar resepnya gitu kan. Kemudian pada favorite screen ini berarti saat kita menekan resepnya, kita juga bisa simpan di favorit atau kita like gitu kan. Terus kita juga bisa melihat apa saja yang udah kita like tadi atau kita simpan di favorit. Nah, di sini ada kelas main navigatornya. Pada kelas ini adalah kelas utama, kemudian ada extend stateful widget yang dimana kelas ini bisa kita melakukan perubahan pada status saat kita menekan tombol gitu kan. Kemudian ada state managernya, yaitu ada pada kelas main navigator state extend ini ya pada bagian int select index. Nah, kenapa 0? Karena saat kita menyimpan indeks yang tabnya aktif, 0 itu ada di beranda, kemudian 1 itu ada di favorit. Terus ada final list widget screen yang dimana di sini ada cost home screen dan cost favorite screen, berarti daftar atau resep yang udah kita lihat tadi kemudian kita klik favorit, maka kita bisa melihat lagi atau kita tampilkan lagi gitu. Terus ada fungsi void, kemudian ada void on item tab yang dimana fungsi ini untuk mengubah tab yang aktif tadi, kemudian kita akan ubah jadi pada void on item tab yang dimana ini berfungsi untuk mengubah tab yang aktif, kemudian rebolic UI-nya. Terus kita juga ada UI-nya ini pada widget build map ini. Di sini terdapat return default yang dimana body dari screen ini ada button navigator barnya gitu dengan height-nya 65, select index-nya, terus ada background color-nya gitu kan, ada warna putih, warna oranye dan transparannya juga ada gitu. Nah, pada body ini gitu kan, ini nih akan menampilkan layar berdasarkan indeks yang kita pilih atau resep yang kita pilih. Kemudian ada button navigatornya nih. Nah, di dalam button navigator ini digunakan untuk menyeting pada button navigator barnya ini digunakan untuk menyeting ukuran tinggi navigasi bawahnya, kemudian tab yang aktifnya, fungsi saat tab dipilih, terus ada warna belakangnya ini yang saya bilang tadi ada background color segala macam gitu kan. Terus kita juga akan menghilangkan efek tint pada permukaan, kita buat dengan transparan tadi, ini ada transparannya. Kemudian ada destination, icon sama label. Di sini kan ada icon rumah ya, home gitu. Terus di sini juga ada icon love yang dimana ini favorit kan. Nah, di dalam icon-icon ini berarti kalau kita tekan rumah home gitu, berarti kita ada di tampilan utama di home. Saat kita menekan button favorit atau like ini, love ini, berarti kita ada di favorit gitu, di menu favorit. Nah, ini bisa kita pilih nanti saat kita di tampilan utama aplikasinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam file home screen. Nah, pada file home screen ini kita terdapat 4 package import yang dimana pastinya punya fungsi
masing-masingnya gitu. Nah, dari keempat ini kita juga menyimpan model data. Ini ada modelnya, model Rapid Dart. Kemudian ada kita masukin folder screennya, yang dimana di folder screen ini kita ada file detail screen dan API service. Oh, rupanya kita ada masukin folder service-nya nih. Nah, di sini berarti kita bisa menyimpan model datanya seperti apa, terus detail dari sebuah aplikasinya itu bagaimana, detail halaman-halaman resepnya bagaimana gitu kan. Terus web API-nya ini kita akan simpan atau kita sambungkan pada sebuah aplikasinya gitu kan. Nah, di selanjutnya ada kelas home screen extend stateful widget, yang dimana kelas utama kita ini berarti kita kita tidak bisa mengubah apa yang udah web masukin data-datanya ke dalam sebuah aplikasi kita gitu. Terus ada nah, selanjutnya ada kelas home screen starter pada bagian LED dan string. Nah, pada bagian LED ini, LED footer ini berarti menyimpan resep data yang akan kita ambil dari web API-nya. Kemudian ada string searching query, yang dimana kita bisa menyimpan kata kunci atau pencarian di pencarian tadi saat kita mencari resep apa yang mau kita inginkan gitu kan. Kemudian ada override void int data dengan super int data. Nah, berarti kita di sini akan mengambil semua resep yang ada di web API tadi, kita tampilkan di halaman utamanya saat kita membuka aplikasinya. Kemudian ada fungsi pencariannya nih di void searching, yang dimana void ini nih berarti saat kita sebagai pengguna ingin mencari sebuah resep dan kita klik searching, kita ketik mau resep apa aja, data tersebut akan mencari dan menampilkan gitu apa yang udah kita inginkan. Kemudian ada override method widget build, yang dimana berarti latar belakangnya kita akan membuat latar belakang dari sebuah aplikasi tadi, kita kasih warna ini agak oranye, tapi ini ada warna krem-kremnya, krem muda gitu di backgroundnya. Ini ada di bagian retro scaffold. Nah, kemudian ada bodinya. Di bagian body ini terdapat refresh indikator. Nah, berarti kita juga bisa refresh atau muat ulang gitu dari sebuah aplikasinya agar bisa menampilkan data-data lagi gitu. Kemudian ada tombol pencariannya. Pada tombol pencarian ini kita kasih teks gitu kan. Teksnya ini ada warisan rasa ini dengan font 26, terus kita boldkan, kemudian dengan warna oranye, kita kasih warna oranye untuk bagian atas sebuah aplikasinya gitu kan. Itu kita menampilkan lagi nama aplikasinya apa bagian atas di samping tombol pencarian gitu. Selanjutnya kita masuk ke data API-nya. Untuk menampilkan data API-nya ini ada pada bagian footer build-nya nih, builder-nya nih. Berarti kita akan menampilkan resep-resep yang ada di web API-nya gitu kan menggunakan footer builder. Terus di dalam ini kita juga ada loading gitu kan, kita juga ada loading, terus kita juga ada pastinya ada error gitu, gagal memuat data. Nah, pada bagian footer builder ini berarti saat kita men-searching sesuatu, kita juga bisa membuat misalnya data yang kita cari, resep yang kita cari itu misalnya error atau loading juga bisa gitu kan kita buat dengan
tampilan teksnya gagal memuat data atau resep tidak ditemukan, itu juga bisa kalau datanya atau resepnya kosong gitu, tidak ada di web tersebut. Atau data ditampilkan juga bisa, berarti data tersebut atau resep tersebut juga ada. Nah, di sini saya ada memisahkan antara resep makanan yang populer dan resep makanan yang biasa gitu. Nah, di sini kita udah pisahkan makanan yang populer ini apa-apa aja nanti di dalam aplikasinya. Kemudian kita juga ada resep biasa. Resep biasa itu kayak menampilkan semua resep-resepnya gitu kan. Apa-apa aja resep yang ada di web API-nya gitu akan kita tampilkan seluruhnya. Kemudian ada widget build rapid card yang dimana di sini ada menampilkan sebuah kartu resep gitu kan. Kartu resep ini saat kita menekan resep tersebut dia akan berbentuk kartu gitu, ada gambar, ada judulnya, pastinya judul resepnya apa, dan deskripsi singkat atau langkah-langkah dari resep tersebut apa. Dan di sini juga ada rating dari makanan ini berapa gitu akan kita buat. Nah, di sini selanjutnya kita juga ada kita juga ada kelas recipe searching delete. Nah, yang dimana kelas ini berarti menyediakan fitur searching di bagian bar atas gitu kan pada aplikasinya. Kita juga bisa menghapus, atau kita juga bisa habis mencari resep tersebut kita akan otomatis menghapus, itu bisa. Atau kita tidak menampilkan juga bisa. Di sini selanjutnya kita masuk ke dalam sebuah file kelas API service. Nah, pada selanjutnya kita masuk ke dalam file service yang ada di folder. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder service yang dimana kita akan membuka file API service-nya. Nah, pada file API-nya ini, API service-nya ini terdapat 3 import nih. Nah, dalam import ini ada import Dart, terus ada package HTTP Dart, terus ada modelnya juga nih, model yang recipe Dart-nya. Nah, di dalam import ini yang dimana Dart convert ini berarti kita akan mengubah data JSON-nya dari API ke bentuk objek Dart. Terus ada package HTTP yang dimana kita akan meminta gitu, merequest ke API resepnya. Kemudian ada recipe Dart. Nah, yang dimana kita akan menyimpan model data resep yang udah ada di API tadi ke dalam aplikasi. Nah, di sini ada kelas API-nya. Kelas API service ini ada yang namanya link gitu kan, final string URL-nya. Ini ada link API-nya. Kita di sini memakai link HTTP www temdb.com API JSON. Nah, itu nama link dari web API-nya. Kelas ini digunakan untuk menyimpan semua resep yang udah ada di web API-nya tadi dalam aplikasi. Terus di link ini berarti untuk mengimportnya gitu. Kemudian kita masuk ke dalam metode fetch
sih ini? Selanjutnya kita masuk ke dalam metode fast repeat. Nah, di sini berarti kita akan mengambil semua resep yang ada di web tadi. Kemudian setelah kita terima, kita akan mengubah objeknya ke recipe gitu kan. Terus ditambah kita juga ada menggunakan rating gitu kan. Rating untuk makanan itu berapa. Nah, di sini ada ID, ada name itu nama dari resepnya, kemudian ada fotonya, terus deskripsinya dan rating makanannya gitu. Kemudian kita ada metode get recipe by ID yang dimana kalau kita mengambil satu resep berarti kita akan mengambil berdasarkan ID-nya gitu berapa. Kemudian ini nih resepnya berguna enggak kalau kita tampilkan di detailnya tadi, di halaman detailnya. Terus kita ada metode searching repeat yang dimana saat kita mencari resep gitu kan berdasarkan nama itu bisa, terus kita juga bisa tengok apakah hasilnya tuh mirip atau enggak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada metode general random rating. Nah, berarti di sini saya membuat rating makanannya ini secara random gitu kan. Kalau misalnya populer berarti kita kasih yang 5 gitu atau 4 ratingnya, rating bintangnya. Kalau misalnya makanan yang biasa atau semua resep makanannya kita bisa kasih yang 4 atau 3 ratingnya. Nah, fungsi dari rating tersebut agar kita tahu gitu kan makanan ini nih sepopuler apa sampai ratingnya tinggi, apakah makanannya memang sering dimasak orang lain atau memang makanannya memang udah viral gitu. Tapi di web API ini tidak ada menunjukkan rating gitu. Makanya di sini saya buat rating acak biar kita bisa pisahkan kalau populer itu dengan rating tertinggi dan yang biasa atau resep semuanya kita kasih yang agak rendah di bintangnya di populer tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelas rapid card. Nah, pada folder widget ini terdapat kelas atau file recipe card yang dimana ada 3 import nih. Nah, pastinya masing-masing dari import tersebut mempunyai fungsinya gitu kan, untuk mengimport data model gitu kan, atau kita bisa ke halaman home-nya gitu kan, detail screen-nya itu apa-apa aja isinya. Kemudian ada kelas rapidnya nih. Nah, di sini ada stateless widget yang dimana isinya pastinya tidak akan berubah karena mengikuti web API. Terus ada parameter rapidnya nih, final rapidnya nih, berarti di sini wajib untuk diisi semua konten-konten atau resep-resepnya tadi untuk di halaman aplikasinya. Kemudian kita ada di method build yang dimana kita akan ke navigasi detailnya. Nah, di sini ada on tab ini navigator fast gitu kan. Navigator fast. Nah, pada bagian ini saat kita menekan suatu resep makanan, pengguna akan diarahkan untuk melihat gitu kan, melihat detail dari resep tersebut, langkah-langkahnya bagaimana gitu kan. Terus nah, pada bagian method build ini terdapat on tab navigator fast yang dimana saat kita melihat detail saat kita melihat dari tampilan resep semuanya yang ada di bagian home, kita juga bisa diarahkan untuk melihat detail dari resep tersebut, langkah-langkahnya seperti apa, ratingnya gimana gitu kan. Data tersebut, resep tersebut setelah diklik akan dikirim ke halaman detail screen tadi, makanya
putih gitu kan. Terus kita akan menggunakan box shadownya warna abu-abu dengan ukurannya sekian gitu. Warnanya ini berarti latar belakangnya putih, terus ada lengkungan dari box shadownya kita kasih warna abu-abu gitu. Kemudian ada isi kartunya ini bagian kolomnya ini berarti kita akan menampilkan gambar dari makanannya, karena di sini ada rapid image-nya ini dengan ukurannya 120. Gambar tersebut akan ditampilkan di atas deskripsi dari sebuah resepnya gitu kan. Gambarnya akan dibulatkan lah gitu di dalam kartu tersebut. Kemudian ada padding yang dimana padding ini kita akan menampilkan judul atau resep makanannya apa aja. Kalau misalnya resep atau judul terlalu panjang maka akan dipotong menjadi titik-titik gitu. Terus kita masuk ke dalam file screen yang ada di detail screen ini. Di bagian detail screen ini terdapat 3 import, yang dimana import tersebut pastinya akan mengimport UI-nya. Kemudian ada modelnya nih, model rapid ini berarti kita akan mengimpor model datanya seperti apa, dan kelas service strong rugged service yang dimana akan menyimpan data favorit dan riwayat yang udah kita buka tadi resepnya apa-apa aja. Nah, di sini ada kelas detail screen extend stateful widget yang dimana pada kelas utama ini berarti bisa diubah gitu, karena pada bagian favorit kita juga bisa mengubah apakah resep tersebut kita favoritkan atau kita unfavoritkan. Nah, kemudian ada final repeat yang dimana final repeat ini berarti menerima data repeat dari halaman yang sebelumnya. Saat kita menekan sebuah kartu gitu kan, kita menerima halaman tersebut dari halaman detail resep-resep tadi. Kemudian ada kelas detail screen-nya tadi. Pada bagian final ini, final storage dan service-nya ini ada bold its favorite false. Kenapa false? Karena pada favorit ini resep ini bisa disukai atau tidak gitu, difavoritkan atau tidak, makanya false. Terus untuk storage service-nya ini untuk menyimpan status favorit dan riwayatnya. Nah, kemudian kita masuk ke override void int starter dan super int starter, yang dimana saat kita buka halaman tersebut kita juga bisa mengecek nih apakah resep ini jadi disukai atau tidak, apakah resep tersebut udah ditambahkan favorit atau tidak, dan apakah resep tersebut bisa ditambahkan ke riwayat resep yang udah kita buka gitu. Kemudian kita ada void footernya cek favorit, berarti kita bisa mengecek gitu kan apakah resep tersebut difavoritkan atau tidak, mengecek statusnya gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya kita menyimpan resep tersebut di favorit maka akan keluar gitu teks tambahkan ke favorit. Kalau misalnya kita hapus dari favorit maka akan dapat teks dihapus dari favorit dengan ikonnya hati gitu kan. Terus kita juga ada membuat tampilan rating bintang gitu untuk resepnya, yang dimana kalau misalnya bintangnya penuh berarti itu hitungannya 1 ikon starnya. Kemudian kalau ada bintang yang setengah gitu, setengah untuk kayak 4,5 atau 3,5 ratingnya gitu kan, ini menggunakan ikon star half. Terus kalau misalnya ada bintang yang kosong kayak 3, hanya 4, itu namanya ikon star boulder gitu kan, mengikuti rating yang ada, misalnya 4,5 atau 4 aja atau 5 gitu. Kemudian ada override
method boilnya pada bagian retro scaffoldnya itu adalah tampilan utamanya dari sebuah aplikasinya. Ada app bar, terus ada title ini judulnya gitu kan, terus dengan backgroundnya warna oranye. Berarti di sini header dari app barnya ada nama, resep, dan tombol favoritnya dengan latar belakang gitu tuh warnanya oranye. Terus ada body single chills-nya yang dimana ini berisi detail dari sebuah resepnya gitu kan. Ini nih akan menampilkan gambar, ada image-nya, kemudian ada nama resep, judul resepnya apa gitu kan. Terus ada rating bintangnya, berapa rating bintang dari sebuah resep tersebut. Kemudian ada cooking step, berarti gimana step atau langkah-langkah cara memasak dari resep tersebut di deskripsinya. Nah, di sini juga ada deskripsinya juga. Terus kita masuk ke file kelas favorit screen. Nah, ini pada bagian kelas ini terdapat 4 import nih. Nah, di import ini ada untuk menampilkan UA-nya, kemudian kita akan mengakses atau menyimpan model datanya. Terus kita juga ada mengambil data dari penyimpanan lokal. Kemudian kita ada ke navigasi ke halaman detail screen-nya, detail resepnya gitu kan. Nah, pada kelas ini, kelas favorit screen stateful widget ini berarti data ini bisa diubah gitu kan, terus diatur oleh favorit screen statenya. Nah, kemudian ada deklarasi variabel statenya, ada final storage service-nya ini, yang dimana storage service ini berarti mengatur penyimpanan lokal gitu kan. Terus untuk bagian favoritnya, di favorit ini list repeats favoritnya ini berarti menyimpan resep makanan yang udah kita favoritkan. Terus boil is loading, yang dimana ini berisinya true. Di sini kita bisa melihat apakah data tersebut bisa diatur ulang gitu kan. Kemudian ada override void int starter dan super int starter, yang dimana di sini kita bisa mengambil data favorit kita, bisa melihat lagi gitu kan. Dengan cara kita membuka halaman favorit gitu, kita bisa melihat apa aja favorit dari resep yang udah kita lihat tadi. Terus ada void refresh favoritnya, yang dimana kita bisa memuat ulang favorit tersebut. Setelah kita nyimpan, kita pastikan lagi apakah status favorit tersebut ada gitu. Kemudian ada override widget method build-nya. Di sini ada return scaffold-nya, yang dimana tampilan dari UA-nya, tampilan utamanya itu berarti ada judulnya favorit saya gitu kan, dengan warnanya itu oranye. Terus ada bodinya is loading, yang dimana berarti kita ada loadingnya gitu. Terus kalau misalnya bagian favorit ini belum ada resepnya nih, makanya kita kasih teks belum ada. Nah, pada bagian bodinya ini, body dari favorit saya ini ada is loading, berarti kita ada menampilkan muatan ulang gitu kan, loadingnya. Terus ada teks, yang dimana kalau misalnya pada bagian favorit ini belum ada isi, maka akan tampilannya belum ada resep favorit. Nah, terus kalau misalnya udah ada isi, berarti kita akan menampilkan daftar resep-resep yang udah difavoritkan gitu. Nih, kita akan buat grid-gridnya. Pada bagian tampilan kartu resep favorit tadi, di situ kita ada menggunakan grid,
yang dimana grid ini biar rapi aja kolom-kolomnya. Di situ kita ada yang namanya gambar gitu, kita akan menampilkan gambar, terus nama resepnya apa, dan bisa diklik lagi dari tampilan awalnya cuman di favorit saya, kita klik lagi untuk mengetahui deskripsi apa aja yang ada di dalam resep tersebut. Kemudian ada navigasi ke detail refresh nih. Pada navigasi ini tab. Nah, selanjutnya ada navigasi ke detail dan refresh nih. Berarti pengguna juga bisa melihat detail resep, lalu kita saat difavoritkan kita akan refresh lagi biar memperbarui datanya masuk ke favorit. Tuh. Di dalam favoritnya tadi juga ada foto, ada judulnya apa gitu kan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelas favorit service. Favorit service. Nah, pada favorit service ini terdapat satu import aja nih, yaitu import package shared preferences. Nah, berarti pada bagian import ini berfungsi untuk menyimpan data sederhana secara lokal gitu kan di perangkat, misalnya daftar ID favoritnya berapa gitu kan. Nah, pada kelas favorit service ini terdapat static constraint key yang dimana di sini digunakan untuk sebagai kunci gitu, kunci dari ID resep tersebut apa di favoritnya dalam bentuk list. Nah, selanjutnya ada future shared preference yang dimana ini akan mengakseskan ke shared preference-nya untuk mengambil lagi gitu agar tidak privat gitu kan, biar kita tidak mengambil atau memanggil ulang get in statementnya. Kemudian kita juga bisa mengambil semua ID yang udah difavoritkan nih, mengambil daftar ID favorit. Kita juga bisa menambahkan atau menghapus dari favorit nih. Di sini ada codingannya. Kalau misalnya udah ada ID-nya berarti udah ada di favorit. Kalau misalnya belum ada berarti belum ada di favorit gitu kan. Kita juga bisa menambahkannya, bisa mengubah-ubahnya. Terus kita juga bisa mengecek nih apakah resep tersebut udah ada masuk ke dalam menu favorit gitu kan. Terus kita juga bisa kasih untuk menghapus semua favorit. Jadi kita bukan cuma menghapus satu data, tetapi kita juga bisa menghapus semua data yang ada di favorit. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam file storage service nih. Nah, pada file ini terdapat 3 import, yang dimana import tersebut pastinya mempunyai fungsi masing-masing, seperti .convert ini berarti mengubah objek repeat jadi JSON dan sebaliknya. Terus ada package shared reference-nya yang dimana menyimpan data di perangkat. Kemudian ada model repeat-nya yang dimana ini adalah model dari data resepnya tadi ya. Terus ada kelas storage service yang dimana ada statis favorite cache dan statis cost history key, yang dimana ini sebagai kata kunci untuk menyimpan dari resep-resep yang udah kita lihat tadi atau difavoritkan tadi. Kemudian ada bagian fitur favorit gitu kan. Nih di sini ada fitur favoritnya, dimana ini bisa mengambil data favorit yang udah kesimpan dalam bentuk string JSON atau
mengubahnya ke objek repeat. Kemudian ada menambahkan atau menghapus riwayat dari favorit nih. Berarti kalau misalnya resep yang udah ada di favorit, kita juga bisa menghapusnya dari favorit, atau kita mencari resep lain kemudian kita akan mengubahkannya menjadi favorit gitu, lalu disimpan ulang oleh shared request-nya tadi. Kemudian kita juga bisa mengecek nih apakah resep tersebut udah termasuk ke favorit atau belum gitu kan. Terus kita bisa ke bagian riwayat nih. Di riwayat ini berarti kita bisa menyimpan untuk dilihat lagi, kemudian kita juga bisa melihat nih apa-apa resep yang udah kita lihat sebelumnya. Nah, kemudian ada hapus tiket lama, terus ada menambahkan yang baru ke paling atas, dan batas maksimal 20 resep yang ada di riwayat. Kemudian ada ambil daftar riwayat, dimana kita akan mengambil resep yang udah kita lihat sebelumnya, ataukah kita simpan lagi ke favorit atau tidak. Di situ juga ada proses penyimpanan data-datanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelas models yang ada di Rapid Dart. Nah, pada kelas Rapid Dart ini ada deklarasi propertinya seperti final string ID, final string name, final string image, final string deskripsi, dan rating. Nah, berarti ID ini ID dari resepnya apa gitu kan, berapa, dan nama dari resepnya apa, terus foto untuk resepnya itu gimana, deskripsi resepnya itu langkah-langkahnya seperti apa, dan rating itu berapa rating atau skor dari makanan tersebut. Nah, kemudian ada konstruktornya. Konstruktornya ini ada request, ID, request, dan lain-lainnya gitu kan. Di sini jika ada makanan yang tidak ada ratingnya, kita akan kasih ratingnya itu 4,0 gitu, karena di web tadi kan tidak ada ratingnya, maka kita akan kasih 4,0. Kemudian ada factory from JSON-nya di sini, yang dimana ini akan mengubah JSON-nya ke objek rapid. Kemudian dari web API tadi akan kita ubah ke data lokal menggunakan ID, name, dan image, dan lain-lain gitu kan. Terus pada penyimpanan lokal kita juga bisa menyimpan gitu ID-nya apa, namanya, dan foto-fotonya gitu. Sekian penjelasan ya. Selanjutnya kita akan menjalankan sebuah aplikasinya, dan kita akan melihat bagaimana tampilan dari aplikasi tersebut. Di sini kita akan coba menjalankan sebuah aplikasinya agar kita melihat tampilannya seperti apa. Oh ya, sebelumnya pada aplikasi tersebut saya juga udah menambahkan ikon untuk aplikasinya. Di sini saya menggunakan logo yang ada pada tampilan awal sebuah aplikasi tadi, saya jadikan ikonnya. Kemudian kita running. Kemudian kita tunggu hasil runningnya.
di sini udah masuk ke dalam sebuah aplikasinya. Di sini ada button masuk, kemudian kita klik masuk. Terus kita juga ada makanan populer yang udah kita buat tadi dengan ratingnya berapa. Terus kita scroll lagi ke bawah, ada semua resepnya seperti ini. Nah, pada tampilan aplikasi saya ini ada menu favorit yang tadi kita bilang kan. Di sini belum ada resep favorit. Kalau misalnya kita kembali ke beranda, terus kita klik yang Big Mac ini, terus kita bisa melihat nih apa aja dalam Big Mac ini, resep ini gitu kan. Ada foto, ada judul, rating makanan, dan stepnya. Terus kita juga bisa tekan menu favorit nih di sini di atas ini. Terus ada tulisan ditambahkan ke favorit. Nah, kita back, terus kita lihat di menu favorit, maka ada Big Mac-nya di favorit. Terus kalau kita menambahkan makanan yang lain seperti kos hari, di sini juga ada step-stepnya. Kita tekan favorit, kita klik favorit, kemudian kita kembali dan kita ke favorit lagi. Di sini ada bertambah 2. Di sini juga kita bisa melihat detail-detailnya. Terus kalau misalnya kita hapus dari favorit, maka ada tulisan dihapus dari favorit. Ini juga sama. Terus kalau misalnya kita searching, kita misalnya cari sushi, kita cari, maka di sini ada tampilan di makanan populer sushi. Nah, kita kembali ke beranda, kita refresh gitu kan, kita kembali ke berandanya, maka seperti ini. Itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Saya ucapkan terima kasih.